Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sastra anak, yaitu anak usia dini. Pembahasan yang pertama yaitu puisi. Secara etimologi, puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu posis, yang berarti bentuk, membangun, membuat, dan menciptakan. Dan menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur batinnya. Contoh puisi yang berjudul Sikola. Di aduma bagas kibul, marbangku marmeja-meja, disima iba undul anso marsi poda-poda. Tombal danak na job basa, job rowana di bagasi, di bawan madung di botosa, dapotan poda iba disi. Ise na marolong roa dibahas parsi poda nai. Iya na umora umpado sutan na mangincai. Ise ringgastu sikola, ibu margi sukma ibana. Mboto etongan ma iya, polik malo padalan aka. Ise naso masikola, iba ima na tinggal mauto. Banua nama diroa, na adong diginjang tano. Ise alak na mandokon, banua na alak na akal. Tola maita tudoskon, dohotou ditoru akan. Imale daganak dongan tusikola amukehe. Si pingot ku di amudoman, pulang dengganan manggabe keke. Ia nasongon keke, on maleda pantasanna. Mamasai song namarende, tai dabinoto antusanna. Makna puisi yang terkandung di dalam contoh puisi tersebut adalah: sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu, tempat belajar dan menjadi manusia yang lebih baik dan dipandang penuh dengan kepandaian. Jadi, orang yang mau sekolah adalah orang yang lebih pandai bertutur sapa, pandai dalam berhitung dan sangat berpikiran luas dan memahami luasnya dunia dan mampu dalam segala bidang. Sedang orang tidak yang ingin sekolah adalah orang yang bodoh dalam segala hal dan lemah dalam bertutur sapa, serta orang yang takut akan dunia yang baru. Pantun. Menurut Wahyudi, pantun merupakan puisi lama yang mempunyai 3 ciri. Pertama, terdiri atas 4 baris yang berpola AB-AB. Kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris kedua sebagai isi. Kata pantun berasal dari kata batuntun dari bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Di mana contoh pantun yang bertemakan hakikat hidup yaitu ai pogas paring coran siang sidimpuan tu angkola julu sai polas pangiduan diberkati Tuhan nadirohamunu. Artinya, sungai Pogas tempat menangkap ikan incor dari sidimpuan ke angkola julu. Kalau boleh memohon diberkati Tuhan yang di hatimu. Makna yang terkandung di dalam contoh pantun yaitu: kepada siapa yang ingin berharap dan memohon, memohonlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan akan memberkati hatimu, karena tempat memohon yang paling sempurna adalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Pembahasan selanjutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya
yang beraneka ragam mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia maupun dewa. Zamaris mengatakan bahwa cerita rakyat merupakan cermin kehidupan masyarakat lama, baik yang berbentuk mite, sage, maupun legenda. Contoh dari cerita rakyat adalah asal mula kota Padang Sidimpuan yang berjudul Dari Padang Nadimpu ke Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarenakan banyaknya kebun salak, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubuk Raya. Nama kota ini berasal dari Padang Nadimpu. Padang artinya hamparan luas, na artinya di, dan dimpu artinya tinggi, yang berarti hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah. Perdagangan ikan dan garam dari Sibolga, Padang Sidimpuan, Panyabungan, Padang Bolak ataupun Paluta, Padang Sidimpuan, Sibolga. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan semakin menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aik Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota, yaitu beragama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda di sana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota Padang Sidimpuan, sehingga tak heran kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya, Padang Sidimpuan merupakan kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kecamatan Padang Sidimpuan Batu Nangua, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutain Baru, dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.